Heho Pop gengs. Sebagai perhelatan sepak bola terbesar yang diadakan oleh FIFA, Piala Dunia sudah menjadi ajang paling dinantikan sejagat. Awalnya keberadaan Piala Dunia didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola di tiap Olimpiade musim panas yang diadakan. Terinspirasi akan hal itu, Jules Rimet yang menjabat sebagai Presiden FIFA kala itu langsung mengambil langkah untuk membuat turnamen sepak bola yang terpisah dengan Olimpiade. Makanya Kongres FIFA di Amsterdam pada 28 Mei 1928 menyepakati turnamen tersebut diadakan dengan nama Piala Dunia alias FIFA World Cup. Dua tahun setelah Kongres, tepatnya pada tahun 1930, akhirnya untuk pertama kali Piala Dunia digelar. Tuan rumah yang dipilih adalah Uruguay karena saat itu tim bola Uruguay adalah raja di Olimpiade musim panas. Makanya, secara tidak langsung Uruguay adalah kandidat juara paling menjanjikan. Saat diadakan untuk pertama kali, Piala Dunia diikuti oleh 13 negara. Antusias penontonnya juga sangat besar karena berhasil mendatangkan 590.000 penonton dengan rata-rata 32.000 penonton dalam satu pertandingan. Di Piala Dunia pertama ini, Uruguay keluar menjadi pemenang setelah mengalahkan Argentina dan membuktikan diri sebagai tim sepak bola terbaik pada saat tersebut. Setelah kesuksesan di tahun 1930, akhirnya Piala Dunia menentukan diri untuk diadakan tiap 4 tahun sekali. Penyelenggaraannya di tahun 1934 kemudian dilaksanakan di Italia. Pada saat diselenggarakan, Piala Dunia 1934 menjadi Piala Dunia pertama dengan menjalankan kualifikasi. Dari 32 negara yang mengikuti kualifikasi, kemudian menjadi 16 negara untuk maju ke putaran final. Setelah beragam laga dimainkan, partai final mempertemukan tuan rumah dengan negara unggulan Cekoslovakia dan berakhir 2-1 dengan kemenangan Italia. Untuk pertama kalinya Italia langsung mendapat sorotan dari dunia sepak bola. Piala Dunia pun terus berlanjut dan di tahun 1938 Prancis menjadi negara tuan rumah untuk pertama kalinya. Dalam Piala Dunia ini juga nih orang Indonesia untuk pertama kalinya bermain di Piala Dunia. Bahkan menjadi negara Asia pertama yang menjejakkan kaki di kejuaraan bergengsi tersebut. Ya, walaupun pada saat itu negara ini masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Di Piala Dunia ini untuk pertama kalinya juga, Piala Dunia dimenangkan berturut-turut oleh negara yang sama. Di laga final, Italia menang atas Hungaria dengan skor 4-2. Kemenangan kedua ini juga membuat Vittorio Pozzo makin dikenal dalam dunia sepak bola sebagai satu-satunya pelatih yang berhasil merasakan kemenangan berturut-turut di Piala Dunia. Setelah Piala Dunia 1938, Perang Dunia Kedua pun berkecamuk. Makanya tidak ada Piala Dunia pada tahun 1942 dan juga 1946. Tahun 1950 menjadi tahun pertama Piala Dunia kembali setelah Perang Dunia Kedua. Nah, karena masih banyak gonjang-ganjing politik yang terjadi, Piala Dunia yang diadakan di Brasil ini cuma diikuti oleh 13 negara. Hasilnya juga lumayan mencengangkan karena Brasil sebagai tuan rumah harus kecewa setelah dikalahkan oleh Uruguay dengan skor 2-1. Di sini, Uruguay juga mengamankan trofi Piala Dunia keduanya. Piala Dunia berikutnya dilaksanakan pada tahun 1954. Tuan rumah yang terpilih adalah Swiss. Di Piala Dunia ini kemenangan dipegang oleh Jerman Barat setelah mengalahkan Hongaria 3-2. Sayangnya skuad Jerman hari itu diterpa oleh isu miring dengan penggunaan doping. Walau tidak pernah terbukti sih, tapi hal tersebut masih melekat di Jerman. Apalagi saat investigasi dilakukan pemerintah di sana, memang seakan menutupi sesuatu. Setelahnya, Piala Dunia 1958 diadakan di Swedia. Pemenang dalam pergelaran ini adalah Brasil setelah mengalahkan tuan rumah dengan skor 5-2. Dalam pertandingan di Piala Dunia inilah, nama pemain legendaris Brasil yaitu Pelé mulai dikenal oleh banyak orang. Kemenangan Brasil pada Piala Dunia 1958 kemudian membuat Brasil menjadi sepak bola sebagai kebanggaan utama. Makanya di Piala Dunia tahun 1962 yang diadakan di Chili, Brasil juga tampil menggebu-gebu. Bahkan Brasil kembali menang untuk kedua kalinya setelah menundukkan Cekoslovakia dengan skor 3-1.
Untuk Piala Dunia berikutnya, penyelenggaraan kembali di negara terkenal di Eropa yaitu Inggris. Piala Dunia tahun 1966 tersebut betul-betul menjadi laga gemilang bagi tuan rumah. Jalannya bagai tol layang hingga masuk ke final untuk melawan Jerman Barat. Dalam laga tersebut saja, Inggris membuat Jerman Barat keok dengan skor 4-2. Dari Eropa, Piala Dunia berikutnya diselenggarakan di Amerika Latin. Meksiko memenangkan posisi tuan rumah dalam Kongres FIFA dan berhasil menyelenggarakan Piala Dunia 1970. Sayangnya, nasib Meksiko lumayan apes karena harus gugur di awal. Waduh, pemenang dari Piala Dunia pada masa tersebut adalah Brasil yang menang atas Italia dengan skor 4-1. Pada Piala Dunia ini juga nih, Brasil berhasil mencapai gelar ketiga mereka. Setelahnya di tahun 1974, Piala Dunia digelar oleh Jerman Barat. Di Piala Dunia ini, tuan rumah kembali menjadi yang terbaik. Laga final mempertemukan Jerman Barat dan juga Belanda dengan skor 2-1. Jerman Barat mendapatkan trofi keduanya dalam Piala Dunia sekarang, berupa piala emas bernama trofi Piala Dunia FIFA seperti yang sering kita lihat. Berhubung trofi Jules Rimet sudah disimpan oleh Brasil karena sudah 3 kali juara. Nasib sial Belanda menjadi runner-up Piala Dunia ternyata berulang di tahun 1978. Untuk sekali lagi Belanda keok oleh tuan rumah Piala Dunia yaitu Argentina. Dalam laga final, Belanda harus menelan kekalahan dengan skor 3-1. Selanjutnya Piala Dunia terus dilanjutkan ke tahun 1982, Spanyol berhasil menjadi tuan rumah kala itu. Sayangnya tuan rumah ini harus pulang dalam tahap grup. Pemenang Piala Dunia ini kemudian ditentukan dalam laga Italia melawan Jerman. Laga berakhir dengan skor 3-1 untuk Italia. Negara ini langsung mendapatkan piala ketiganya. Di Piala Dunia berikutnya tahun 1986, tuan rumah kembali berpindah ke benua Amerika yaitu Meksiko. Di Piala Dunia ini muncul gol kontroversial dari Maradona. Gol tangan Tuhan saat melawan Inggris di 8 besar. Gol ini juga yang membawa Argentina ke partai final melawan Jerman Barat. Dalam laga tersebut, Maradona langsung menjadi legenda sepak bola Argentina setelah menang dengan skor 3-2. Selanjutnya, di tahun 1990, Piala Dunia diadakan di Italia. Argentina dan Jerman Barat kembali dipertemukan setelah di tahun berikutnya. Dalam laga tersebut, Jerman berhasil membalaskan dendam lamanya dan keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Berbekal gol paling sedikit dalam Piala Dunia saat itu, tim Panzer pun memenangkan gelar ketiganya pada waktu tersebut. Di tahun 1994 untuk pertama kalinya Piala Dunia menuju ke tangan Amerika Serikat. Namun bukan berarti tim bola Amerika jago karena bahkan hampir tidak lolos playoff. Piala Dunia saat itu kemudian dimenangkan oleh Brasil atas Italia dengan drama adu penalti dengan skor 3-2. Piala Dunia berikutnya bertempat di Prancis tahun 1998. Dalam Piala Dunia ini lagi-lagi Brasil masuk ke babak final untuk bertemu dengan tuan rumah. Sayangnya, Brasil harus bertekuk lutut dengan skor 3-0. Padahal performa skuad Brasil saat itu begitu meyakinkan. Pemain terbaik saja bukan disematkan ke Prancis, melainkan Ronaldo dari Brasil. Kejayaan Ronaldo di Piala Dunia 1998 kemudian berlanjut di tahun 2002. Piala Dunia yang digelar bersamaan di Korea Selatan dan Jepang tersebut memberikan trofi Piala Dunia kelima kepada Brasil. Kemenangan yang didapatkan dari Jerman dengan skor 2-0 ini langsung melambungkan nama Ronaldo dengan rambut nyantriknya. Setelah diadakan di Asia, pagelaran Piala Dunia 2006 kemudian kembali ke Eropa di mana Jerman terpilih sebagai tuan rumah. Piala Dunia saat itu cukup kontroversi dengan tindakan Zidane menanduk Materazzi di laga final yang mempertemukan Italia dan Prancis. Setelah Zidane mendapat kartu merah, Prancis pun terperosok kalah dari Italia setelah dipaksa adu penalti. Berikutnya, Piala Dunia 2010 dilakukan di benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Piala Dunia yang satu ini yang kemudian menjadi Piala Dunia dengan lagu paling ear-catching lewat Waka Waka dari penyanyi Shakira. Dalam Piala Dunia ini, Spanyol keluar sebagai pemenang setelah menundukkan tim Orange Belanda dengan skor 1-0 yang dicetak Andres Iniesta dengan babak tambahan.
Lalu setelah itu Piala Dunia tahun 2014 dilaksanakan di Brasil. Di sini banyak yang optimis kalau yang menang itu Argentina karena kehadiran Messi. Sayangnya, malah Jerman yang menang di laga final dengan skor 1-0 di babak tambahan pula. Berikutnya, ada Piala Dunia teranyar yaitu Piala Dunia 2018. Piala Dunia yang diadakan di Rusia ini menjadi panggung terbaik untuk skuad Prancis yang menundukkan kuda hitam Kroasia dalam laga final. Laga final yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut juga yang berhasil membuat nama pesepak bola kontroversial Mbappe makin bersinar. Lalu bagaimana dengan 2022 nanti? Siapa sih yang kamu andelin?